Ayah mendiang Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin mencuat lagi ke permukaan publik membuka buku kasus kopi sianida yang menewaskan putrinya itu. Kini Edi menyebut kehadiran 3 jenderal polisi dalam pusaran kasus kopi sianida, yaitu Irjen Krisnamurti, Tito Karnavian, dan terakhir dan paling kontroversial, Ferdy Sambo. Setidaknya Edi menyinggung nama Krisnamurti dan Ferdy Sambo sebagai pihak yang mengusut pelaku, yaitu Jessica Wongso. Tito Karnavian di sisi lain disebutkan juga turut melihat CCTV kala Jessica menaruh racun ke cangkir kopi Mirna. Ketiganya masing-masing punya peran dalam pusaran kasus Mirna. Tak hanya itu, ketiganya kini punya nasib yang berbeda dan kontras dengan satu sama lainnya. Publik juga kini penasaran dengan harta kekayaan yang mereka miliki kekinian usai mengusut kasus kopi sianida Mirna Salihin. Krisnamurti dahulu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Komisaris Besar Krisnamurti kala kasus Mirna Salihin bergulir. Kekinian, Krisnamurti menikmati puncak karirnya menjadi Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri sejak 14 Oktober 2022. Pria kelahiran Ambon ini menariknya tak begitu mujur dalam harta kekayaan, sebab diperoleh dari data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK. Krisnamurti hanya memiliki harta sebesar 3,3 miliar yang tergolong relatif kecil untuk seorang jenderal polisi. Bahkan, harta tersebut disumbang besar dari tanah dan bangunan seluas 385 meter persegi atau 140 meter persegi di Kabupaten atau Kota Jakarta Timur, warisan senilai 2,4 miliar. Sisanya adalah mobil Honda CR-V tahun 2010, hadiah 160 miliar, dan harta kas dan setara kas sebesar Rp806.737.665. Tito Karnavian masuk ke kementerian. Tito Karnavian kini banting setir dari penegakan hukum dan masuk ke kabinet Menteri Presiden Joko Widodo. Ex-Kapolri tersebut kini didapuk oleh Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri Indonesia ke-29, menggantikan mendiang Jajah Kumolo. Dibandingkan dengan Krisnamurti, harta Tito jauh lebih banyak, yaitu tercatat mempunyai kekayaan sebesar Rp20.599.597.371 atau 20,6 miliaran. Menariknya, Tito tak memiliki kendaraan bermotor sebagaimana yang ia laporkan ke KPK. Ferdy Sambo tak tercatat di KPK. Sambo merupakan sosok paling kontroversial yang menangani kasus pembunuhan Mirna Salihin. Diketahui, Ferdy Sambo kini diberhentikan dari kepolisian lantaran terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menghalangi penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kontroversi lainnya, yaitu harta kekayaan Sambo hingga detik ini tak tercatat oleh KPK. Bahkan, pejabat sekelas Presiden RI juga melaporkan harta kekayaan secara terbuka ke KPK. Sambo kini divonis seumur hidup, usai sebelumnya divonis mati oleh majelis hakim. Ia kini mendekam di penjara hingga akhir hayatnya.